orang itu untuk membunuh, itu jangan dikira seseorang tiba-tiba mempunyai sifat membunuh, tapi biasanya merupakan hal yang dikembangkan secara bertahap. Misalnya seorang penjudi online atau apa saja itu mempunyai umumnya kurang memperhatikan keluarga dan jelas uangnya habis. Jadi bagi seorang istri itu kan sangat menjengkelkan. Kalau masih baru biasanya masih mencoba untuk melarang, tapi biasanya judi online itu jadi ketagihan, jadi dia lanjutkan judi online-nya. Jadi itu sebetulnya seperti suatu jiwa yang tidak sehat menuju pada judi online. Kemudian jika itu sudah terlalu parah, maka jelas sudah tidak akan memperhatikan anak istrinya. Itu pada umumnya. Lalu kita lihat bagaimana kalau itu terjadi pada orang umum dan bagaimana kalau terjadi pada polisi. Kalau terjadi kejadian di masyarakat umum, maka biasanya terjadi adalah perceraian atau KDRT. Tapi akhirnya terselesaikan dengan perceraian. Tapi seandainya terjadi pada polisi itu kan nggak bisa dia sembarangan untuk cerai. Jadi akhirnya yang terjadi kekesalan itu harus ditahan terus. Dia harus terus saja kesal dan sampai kesalahannya memuncak. Akhirnya dan sifat polisi itu sudah lebih terbiasa dengan kekerasan. Akhirnya sifat yang sudah dengan kekerasan itu dan persoalan bahwa dia sudah sulit untuk cerai, maka membuat dia bisa tiba-tiba eksplosif, tiba-tiba agresif, dan akhirnya dibunuh. Dampak terhadap anaknya jelas negatif, apalagi kalau dilihat ibunya sendiri seorang yang cukup agresif kan, lalu anaknya dipelihara oleh siapa? Itu kalau biasa anaknya ternyata hanya dengan suaminya, maka anak itu akhirnya harus dipelihara oleh orang lain, mungkin oleh keluarganya. Apakah keluarganya memelihara dengan baik? Itu jadi pertanyaan. Jika memang dipelihara dengan baik, itu masih tidak mungkin tetap tidak sebaik bapak ibunya, tapi masih mending lah. Kalau pecandu itu memang susah, terus dia kecanduan begitu, kecanduan narkoba itu mirip-mirip. Karena itu seharusnya nomor satu bandar-bandarnya yang diberantas. Tapi apakah bandar utamanya akan diberantas? Itu yang jadi tanda tanya. Jelas kalau orang sudah sampai agresi, sampai membunuh, maka dia sudah punya bakat. Tapi dalam situasi yang biasa tidak dilakukan. Karena itu dulu-dulu, dekade-dekade yang lalu kita lihat pembunuhan itu jarang terjadi. Kita tidak seperti sekarang, tiba-tiba bunuh istri, tiba-tiba bunuh siapa. Polisi juga banyak, jangan bunuh diri, membunuh. Jadi itu karena sifat dasarnya ada. Kemudian dia sebagai polisi juga masalah penangkapan, masalah kekerasan itu bukan hal yang aneh bagi dirinya. Karena itu dia bisa saja melakukan pembunuhan. Tetap bisa disembuhkan kalau yang menyembuhkan itu memang berdedikasi untuk menyembuhkan. Tapi sekarang menjadi pertanyaan, dia berada di penjara, apakah betul ada yang bisa menyembuhkan? Karena ternyata penjara itu sering dianggap sebagai tempat yang bukan untuk penyembuhan, tapi sekedar untuk hukuman. Harusnya hukuman dijalankan sekaligus untuk menyembuhkan orang. Sekarang sebetulnya kalau apa yang harus dilakukan itu kan tinggal
tindakan dari polisi akan bagaimana, hukumannya bagaimana. Kalau memang perkecualian bisa dilakukan untuk yang punya anak, maka seharusnya perkecualian itu untuk orang-orang lain juga bisa dilakukan. Sekarang tinggal adil sajalah, bisa dilakukan, hukumnya tidak bisa dilakukan, oke, jangan dilakukan. Hukumnya bisa dikecualikan bagi yang punya anak, maka yang lain sebaiknya juga begitu juga. Jadi ini lebih masalah keadilan. Kita membedakan orang itu untuk membunuh, itu jangan dikira seseorang tiba-tiba mempunyai sifat membunuh, tapi biasanya merupakan hal yang dikembangkan secara bertahap. Misalnya pada geng motor, kalau dia pertama kali nggak berani untuk membunuh, kalaupun membunuh dilakukan dengan ragu-ragu. Demikian juga pada preman, akan dilakukan mulai dia berani sedikit. Terkadang mereka minum dulu supaya berani gitu. Pakai alkohol supaya berani, pakai narkoba supaya berani. Terkadang seperti itu. Jadi pada polisi itu keberanian sudah dilatih kan. Keberanian bukan suatu masalah yang akhirnya timbul dalam dirinya, tapi sudah dilatih sehingga tahap dari keberanian kemudian membunuh itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan orang biasa. Memang itu suatu hal yang spontan dan orang-orang juga mungkin akan melakukan hal yang mirip-mirip juga. Cuma biasanya kalau pada masyarakat umum dia putuskan untuk cerai, tapi pada polisi tidak bisa, ya ditahan terus. Jadi memang tetap spontan. Jadi suaminya tetap salah, bukan tidak salah, tapi istrinya juga salah. Tapi ini setengah direncanakan. Dia beli dulu baru. Tapi jadi hatinya itu terus saja panas, terus dia beli, dia sudah bertekad. Tapi bukan dari berbulan-bulan dia rencanakan. Jadi tetap ada sifat yang perlakuan yang sifatnya spontan. Ya sebetulnya diberikan pengertian dan dilihat kembali dulu kenapa sih muncul seperti itu. Tapi tetap ya makan waktu, dan karena ini terjadinya pada orang tertentu, biasanya tidak berulang pembunuhan tipe ini. Tapi kalau bisa pembunuhan pada orang jalanan, maka seringkali itu bisa berulang. Pikir kalau kita lihat apa yang harus dilakukan, pertama kita menilai kenapa sih orang seperti ini sekarang. Kalau kita lihat yang sering dinilai sebagai penyebab adalah masalah ekonomi. Merosotnya ekonomi yang biasa taraf tertentu jatuh. Jadi ini bukan hanya pada golongan yang rendah dan miskin, pada orang menengah atau orang cukup kaya juga bisa. Jadi dia cukup kaya, tiba-tiba jadi orang menengah, maka bagi dia itu juga soal ekonomi juga. Itu harus nomor satu diatasi. Tapi di samping itu hal yang lain juga diatasi, keadaan masyarakat bahwa tidak terlalu banyak. Sekarang kan kalau kita lihat ya, masa pembunuhan bukan hal yang besar, bukan hal yang terlalu aneh. Kalau dulu orang melihat, aduh sampai begitu dibunuh. Kalau sekarang enggak, oh ada pembunuhan nih di situ lain. Jadi pandangannya sudah itu bukan hal yang aneh. Karena itu terbawa pada orang-orang yang mempunyai keinginan untuk membunuh atau punya agresi untuk membunuh, lebih mudah muncul